Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Baik, hari ini kita akan masuk ke materi himpunan. Yang pertama, pengertian dan keanggotaan suatu himpunan. Istilah kelompok, kumpulan, kelas, maupun gugus dalam matematika dikenal dengan istilah himpunan. Konsep tentang himpunan pertama kali dikemukakan oleh seorang matematikawan berkebangsaan Jerman, yaitu Georg Cantor, yang hidup antara tahun 1845 sampai 1918. Himpunan adalah kumpulan benda yang didefinisikan atau diberi batasan dengan jelas. Dalam hal ini, yang dimaksud didefinisikan dengan jelas adalah dapat ditentukan dengan tegas benda apa yang termasuk dan yang tidak termasuk dalam suatu himpunan yang diketahui. Benda-benda yang termasuk dalam suatu himpunan disebut anggota, elemen, atau unsur dari suatu himpunan. Untuk selanjutnya dipergunakan istilah anggota atau himpunan. Contohnya, yang pertama, kumpulan hewan berkaki empat yang merupakan anggota, misalnya ada kerbau, kuda, sapi. Yang bukan anggota, misalnya ayam, itik. Ya, kenapa ayam dan itik tidak merupakan anggota? Karena ayam dan itik tidak berkaki empat. Mereka merupakan hewan berkaki dua. Jadi kumpulan di atas adalah himpunan karena jelas batasannya. Yang kedua, kelompok bilangan yang merupakan faktor dari 12. Yang merupakan anggota adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Yang bukan anggota misalnya 5, 7, 8, 9, 10, 13. Jadi kelompok di atas adalah himpunan karena jelas batasannya. Yang ketiga, ada kumpulan siswa di kelasmu yang berbadan tinggi. Pengertian tinggi tidak jelas, harus berapa sentimeter batasannya. Karena tidak jelas batasannya, maka kumpulan tersebut bukan termasuk himpunan. Ya, jadi dari contoh 1 dan 2, tadi kita bisa melihat adalah himpunan. Sebab dapat disebutkan dengan tegas benda yang merupakan anggota dan yang bukan anggota kelompok tersebut. Selanjutnya pada contoh yang ketiga, batasannya tidak jelas. Oleh karena itu, contoh tersebut bukan merupakan himpunan. Jadi, kumpulan atau kelompok tidak dapat disebut himpunan jika batasannya tidak jelas. Sekarang, anggota himpunan dan lambangnya. Nah, di situ bisa kalian lihat ada berbagai macam buah-buahan. Jadi himpunan dapat dinyatakan dengan menggunakan tanda kurung kurawal yang biasanya diberi nama dengan huruf kapital, misal A, B, C, D, dan seterusnya sampai Z. Ya. Misalkan himpunan buah-buahan diberi gambar pada gambar di samping, nah ya, pada gambar di samping itu kita bisa memberi nama sebagai B, misal, maka B itu anggotanya ada anggur, apel, jeruk, ceri. Lalu anggota himpunan dan lambangnya. Nah, banyak anggota suatu himpunan, misalnya anggota himpunan A dapat dinyatakan dengan notasi N dalam kurung A. Jadi notasi N dalam kurung B itu artinya banyak anggota pada himpunan B, dan N dalam kurung C artinya banyak anggota pada himpunan C. Contohnya, yang pertama di sini diketahui himpunan bilangan asli genap yang kurang dari 9. Misalkan himpunan tersebut diberi nama A, maka dapat ditulis A sama dengan bilangan asli genap yang kurang dari 9. Yang kedua, diketahui P sama dengan huruf-huruf pembentuk kata siswa. Pada himpunan tersebut, kata siswa terdiri dari 5 huruf, yaitu S, I, S, W, dan A. Karena terdapat anggota yang sama, yaitu S, dan hanya boleh ditulis satu kali, maka bisa kita definisikan himpunannya, yaitu P sama dengan dalam kurung kurawal ya, S, I, W, A. Nah, di situ S itu merupakan anggota dari P, maka kita tulis S seperti lambang E ya, atau S elemen P, I anggota P ditulis I elemen P, W
anggota P ditulis W elemen P, U bukan anggota P, maka kita tulis U, tambang seperti huruf E-nya kita coret, jadi U bukan anggota himpunan P. Banyak anggota himpunan P, yaitu 4 buah ya, tadi ada S, I, W, A, maka bisa kita tuliskan N dalam kurung P itu sama dengan 4. Oke, selanjutnya misalnya ada R. R itu huruf-huruf yang membentuk kata konsonan. Maka R itu bisa kita definisikan atau kita sebutkan anggota himpunannya yaitu K, O, N, S, A. Ya, jadi K itu anggota R, kita tulis K, elemen R atau anggota R ya. I bukan anggota R, itu bisa ditulis jadi I, lambang E-nya dicoret. R, terus N anggota R ditulis N, R atau N anggota R-nya ya, E-nya ya. Nah, seperti itu. Jadi banyaknya anggota himpunan R itu ada 5 buah, ditulis N dalam kurung R sama dengan 5. Nah, sekarang kita mengenal beberapa himpunan bilangan. Yang pertama, himpunan bilangan bulat, biasanya diberi nama B. B itu anggotanya dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, positif ya. Terus yang ke kiri ada min 1, min 2, min 3, dan seterusnya, sampai tak terhingga. Yang kedua, himpunan bilangan asli diberi nama A. Jadi A itu anggotanya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang ketiga, himpunan bilangan cacah. Biasanya dia dilambangkan ya, atau dinamakan dengan huruf C. C itu anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ya, bedanya asli dengan cacah, kalau di asli 0 tidak masuk dalam anggota, kalau di bilangan cacah 0 termasuk dalam anggota. Terus yang keempat, himpunan bilangan cacah ganjil, yaitu 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Yang kelima, himpunan bilangan cacah genap, yaitu 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Yang keenam, ada himpunan bilangan prima, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Bilangan prima adalah bilangan yang mempunyai tepat 2 faktor yang berbeda, atau bilangan yang hanya habis dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri, kecuali 1 ya. Yang ketujuh, himpunan bilangan cacah kuadrat, yaitu anggotanya bisa 0, 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Yang kedelapan, himpunan bilangan cacah pangkat 3, yaitu anggotanya 0, 1, 8, 27, 64, dan seterusnya. Yang kesembilan, ada himpunan bilangan komposit, yaitu 4, 6, 8, 9, 10, dan seterusnya. Bilangan komposit ini bilangan selain bilangan prima ya. Jadi bilangan komposit ini bilangan cacah yang mempunyai lebih dari 2 faktor. Nah, selanjutnya kita akan menyatakan suatu himpunan. Ya, menyatakan himpunan dengan kata-kata atau sifat keanggotaan. Contohnya, yang pertama, A itu anggotanya Senin, Selasa, Sabtu. Penulisan dengan kata-kata atau sifat keanggotaan himpunannya, A sama dengan nama hari dalam seminggu yang dimulai dengan huruf S. Ya, bisa kita tuliskan seperti itu atau kita definisikan, deskripsikan ya himpunannya. Jadi bisa kita tuliskan jadi nama hari dalam seminggu yang dimulai dengan huruf S. Yang kedua ada C, itu anggotanya 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47. Penulisan dengan kata-kata atau sifat keanggotaan himpunan itu adalah C itu bilangan prima antara 20 dan 50. Ya, jadi anggota himpunan bilangan prima dari 20 dan 50 itu bisa dituliskan seperti ini ya, 23, 29, 37, 41, 43, 47. Atau bisa kita tuliskan seperti dalam bentuk kalimat. Oke, baik. Selanjutnya, yang pertama di sini ada soal nih. Nyatakan himpunan A 0, 1, 2, 3, 4, 5 dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, kita akan jawab bersama ya. Jadi, untuk notasi pembentuk himpunan itu ditulisnya seperti ini. Jadi, A sama dengan ada kurung kurawal buka, X ada tanda tegak ya. Seperti garis tegak ya, itu kita bisa baca sedemikian sehingga, jadi X sedemikian sehingga X bilangan cacah kurang dari 6, atau A bisa kita tuliskan A sama dengan X sedemikian sehingga X itu kurang dari 6 dengan X bilangan cacah.
Jadi A itu sama dengan X. Sedemikian sehingga X kurang dari 6, X bilangan cacah. Jadi, ya, atau ini bisa dibaca juga A adalah himpunan X dengan X itu kurang dari 6 dan X adalah bilangan cacah. Jadi anggota himpunan A itu merupakan bilangan yang kurang dari 6 dan merupakan bilangan cacah. Jadi bilangan yang kurang dari 6 dan merupakan bilangan cacah itu anggotanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Ya. Seperti itu untuk penulisan dalam bentuk notasi. Yang kedua, contohnya di sini ada nyatakan himpunan C sama dengan A, B, C, D dengan notasi pembentuk himpunan. Jadi jawabannya C sama dengan P sedemikian sehingga P 4 huruf pertama dalam huruf abjad. Dalam abjad itu berarti ada A, B, C, D ya. Bisa ditulis seperti itu juga. Nah, sekarang selanjutnya menyatakan himpunan dengan mendaftar anggotanya. Nah, penulisan himpunan dengan cara mendaftar anggota-anggotanya jika semua anggota dapat ditulis, maka urutan penulisan boleh diabaikan. Jadi nggak mesti urut. Tapi ya lebih baik mungkin kalau angka urut ya. Terus yang pertama, contohnya nih yang P sama dengan nama bulan dalam setahun yang diawali dengan huruf J. Penulisan dengan mendaftar anggotanya adalah sebagai berikut. Jadi P itu anggotanya ada Januari, ada Juni, Juli, atau P itu boleh juga ditulis Juni dulu, baru Januari, lalu Juli, sama saja. Ya. Terus yang kedua ada Q, itu sama dengan X sedemikian sehingga X kurang dari 5 dengan X anggota himpunan bilangan asli. Nah, itu lambang bilangan asli tadi ya. Dengan mendaftar anggota-anggotanya, himpunan itu bisa kita tulis jadi X sama dengan 1, 2, 3, 4. Atau boleh juga Q ya, itu sama dengan 3, 1, 4, 2. Jadi urutannya acak tidak masalah. Nah, selanjutnya, jika suatu himpunan mempunyai anggota sangat banyak dan memiliki pola tertentu, maka penulisannya dapat dilakukan dengan menggunakan 3 buah titik. Dibaca, dan seterusnya. Jadi, misalnya A, bilangan asli. Nah, bisa kita tulis A sama dengan buka kurung kurawal 1, 2, 3, 4, titik-titik dalam tutup kurung kurawal ya. Jadi ini himpunan tak berhingga. Jadi bisa kita tulis seperti itu ya, kalau anggotanya sangat banyak. Nah, terus yang kedua, J itu sama dengan bilangan cacah ganjil kurang dari 100. Maka J itu bisa kita tulis anggotanya 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya sampai 99. Jadi di ujungnya dibatasi 99. Maka ini termasuk himpunan berhingga. Jadi ada batasnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota atau dapat ditulis dengan notasi simbol kurung kurawal tetapi anggotanya tidak ada. Atau bisa juga ditulis seperti angka 0 ya, tapi dikasih garis. Perhatikan, nah di sini ada lambang kurung kurawal, jadi adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota ya seperti tadi ya. Terus di sini ada kurung kurawal dalamnya 0. Nah ini himpunan yang mempunyai anggota, banyak anggotanya adalah 1, yaitu 0. Jadi ini merupakan himpunan yang punya anggota. Tapi kalau yang tidak punya anggota, cukup kita tulis kurung kurawal aja, tidak perlu ada anggota di dalamnya. Ya, jadi berbeda ya antara kurung kurawal saja dengan kurung kurawal yang ada 0-nya ya. Nah, contoh himpunan bilangan kuadrat antara 50 dan 60 adalah himpunan kosong karena antara 50 dan 60 itu tidak terdapat bilangan kuadrat. Yang kedua, himpunan nama hari dalam seminggu yang dimulai dengan huruf J. Bukan himpunan kosong karena ada nama hari yang dimulai dengan huruf J, yaitu hari Jumat ya. Nah, selanjutnya himpunan semesta. Himpunan semesta itu adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang dibicarakan. Himpunan semesta disebut juga semesta pembicaraan atau himpunan universal. Jadi, lambang himpunan semesta adalah S, maaf.
Terus contohnya yang pertama yaitu S atau semestanya, misal murid-murid di sekolah kalian ya. Terus ada A itu murid-murid di kelas. Jadi ternyata banyak himpunan S memuat semua anggota himpunan A. Jadi himpunan S itu merupakan himpunan semesta dari himpunan A. Terus yang C, di sini ada anggotanya 357. Jadi himpunan-himpunan yang dapat memuat semua anggota himpunan C, diantaranya adalah, nah di sini bilangan ganjil, bilangan prima, bilangan asli. Jadi 357 ini bisa termasuk bilangan ganjil ya, bisa juga termasuk bilangan prima, dan juga bisa termasuk anggota bilangan asli. Jadi dengan demikian bilangan ganjil, bilangan prima, dan bilangan asli merupakan himpunan semesta dari himpunan C. Oke, baik. Sampai sini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Dari penjelasan yang Ibu berikan tadi mudah-mudahan bisa dipahami ya. Mudah-mudahan bisa dipelajari lagi oleh kalian. Selanjutnya tugas untuk kalian yaitu tuliskan contoh 5 himpunan yang ada di sekitarmu. Lalu nanti dituliskan ya. Dituliskan bagaimana dengan mendaftar anggotanya, himpunannya, dengan notasi pembentuk himpunan. Lalu disebutkan juga berapa banyaknya anggota himpunan. Baik anak-anak, itu tadi penjelasan dari Ibu tentang materi himpunan. Silahkan kalian pelajari lagi dan dikerjakan tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.